Hai, sorry sebentar lagi. Oke, Baru buka. Nggak apa-apa, yuk langsung sambil ngobrol oke, dulu. baik. Hai, teman-teman. Recording in progress. Meeting, oke, oke. Sebentar lagi kita mulai ya. Di sini sudah ada beberapa teman-teman media, ada dari Mix, kemudian dari Antara, Mbak Anindita, kemudian dari Ainis ada Dika, lalu Mbak Eka, Jawa Pos, ada Mas Abdul Rahman, Mbak Jen dari Kontan, Ais dari Viva, dan juga Mbak Eva dari SWA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semua. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara spesial interview kita kali ini bersama Mbak Leslie Simpson dari WTV Indonesia. Gitu. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin banyak hal ya Mbak ya. Kita akan ngobrol yang ada beberapa update baru yang akan disampaikan oleh Mbak Leslie dan Mbak Monica juga nanti dari WTV. Karena ini memang sengaja kita atur dengan forum sedikit sehingga teman-teman media dapat lebih punya kesempatan untuk bertanya dan berinteraksi dengan WTV gitu. Jadi jika berkenan nanti pada saat bertanya mohon dinyalakan kameranya sehingga dia lebih enak aja ngobrolnya gitu ya. Selanjutnya mungkin saya serahkan dulu ke Mbak Monica untuk membuka. Silakan Mbak Monica. Oke, pertama-tama terima kasih semuanya dari teman-teman udah menyempatkan diri untuk datang join di media interview kita kali ini. Pertama pasti aku juga mengharapkan semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Kalau kita sudah bisa bertemu lagi gitu kan, kita juga pasti akan ketemu lagi nanti. Kita WTV punya banyak judul-judul, punya banyak campaign, punya banyak program-program yang mau kita bagikan juga ke teman-teman, juga ke penonton semuanya gitu. Nah, di sini aku akan melanjutkan lagi ke Bu Leslie Simpson sebagai Country Head WTV dan iFlix Indonesia. Silakan Bu. Terima kasih semua teman-teman media, waktunya. Kami sangat berterima kasih hari ini udah bisa kumpul bareng, bisa ngobrol bareng. Harapannya kita hari ini bisa beberapa hal yang bisa kita sampaikan, update-update, apalagi sekarang lagi PPKM, semuanya lagi harus ada di rumah, dan harapannya WTV membawa hiburan supaya pada betah di rumah. Mungkin Monica sama Mbak Nila gimana? Mau kita santai aja kan ya hari ini ya? Yes, kita santai aja. Mungkin dari Mbak Leslie bisa kasih gambaran sedikit, update-update apa sih yang terbaru nih dari WTV, apa berita yang terbaru yang bisa kita share dengan teman-teman media hari ini. Oke, sebelumnya kalau boleh saya tahu udah dibagiin rilis ya berhubungan dengan brand ambassador atau yang mana aja nih yang udah dibagiin ke teman-teman media? Udah Mbak, yang udah ke teman-teman media itu brand ambassador sudah, Antares sudah, kemudian yang seri-seri juga sudah. Jadi mungkin bisa mulai dari brand ambassador. Ya, kita mulai dari brand ambassador dulu. Jadi WTV ini mungkin saya kasih background sedikit. Kalau kami itu miliknya Tencent. Jadi Tencent itu kalau di Indonesia kita namainnya WTV dengan merek dagang yang berbeda. Jadi kalau di Tiongkok namanya Tencent Video, itu juga sama platform untuk nonton, streaming, dan di Tiongkok itu basisnya sangat luar biasa besar. Pengguna kita udah mencapai 900 jutaan pengguna yang aktif setiap bulannya. Jadi itu angkanya sangat luar biasa besar. Dan dari Tencent Video itu akhirnya tahun 2019 mulai buka ke seluruh dunia.
Salah satunya dari itu available di Indonesia di akhir tahun 2019. Sorry. Nah, di 2019 itu di saat masuk ke Indonesia, di saat itu memang Mbak Nila tuh ada yang minta di email press release-nya katanya. Oke, nanti dikirim ya Mbak Eva Oke, dari SWA. Mbak Eva belum terima ya? Oke, nanti kita kirim ulang ya Mbak ya. Oke, mungkin bisa sambil di-share ya, Ya, sambil kita langsung lagi ngobrol. nge-share. Langsung lagi Ya. nge-share. Oke, saya lanjut ya. Jadi dari 2019 di akhir tahun itu di saat kita mulai di Indonesia masih mulainya dengan konten-konten Mandarin aja yang ada dari Tiongkok. Nah, 2019 akhir juga di saat itu setelah 16 tahun belum pernah ada artis Tiongkok yang datang ke Indonesia. Terakhir itu kalau nggak salah Meteor Garden FC gitu. Mereka datang ke sini untuk visit. Nah, sejak itu baru sekarang nih tahun 2019 dibawa oleh WeTV, artisnya judulnya seriesnya My Girlfriend is an Alien atau Pacarku Alien. Waktu itu lagi heboh banget di WeTV yang di Indonesia yang platform WeTV yang masih tergolong baru, tiba-tiba penggunanya jadi luar biasa besar, menjadi salah satu bisa bertanding dengan yang di saat itu ada beberapa platform OTT lainnya yang sudah aktif selama 5 tahun gitu. Dan di saat itu angkanya WeTV sudah mulai bisa bertanding di tahun 2019 gara-gara judul itu. Oleh karena itu artisnya dibawa ke Indonesia, pemeran utamanya, dan kita bikinnya itu di Jakarta, di Grand Indonesia. Sekitar 300-an tiket yang kita berikan untuk bisa bertemu dengan artisnya, tetapi di luar itu ada sekitar 200-an orang yang nggak kebagian tiket tetap hadir karena mereka pengen banget ketemu sama artisnya. Nah, jadi sekarang minggu lalu tepatnya tanggal 29 Juli hari Kamis kita announce duta dari WeTV. Ada 4 artis yang jadi duta untuk WeTV di seluruh dunia. Nah, dari 4 duta ini salah satunya adalah Xiao Chan yang tahun 2020 sempat teman-teman di sini semua media ada yang nulis kalau dia adalah pemenang dari lelaki terganteng di 2020, yang mana notabene biasanya setiap tahun itu yang menang dari Hollywood, bule biasanya yang menang ya, Chris Hemsworth, Brad Pitt. Nah, ini pertama kali juara nomor satunya bukan hanya dari Asia, yang mana mungkin orang pikir kalau yang menang dari Asia harusnya mungkin Korea gitu ya, atau BTS, tapi pemenangnya adalah Xiao Chan. Xiao Chan ini dari Tiongkok dan dia bukan hanya pertama kali ada yang menang dari Asia, dia langsung juara 1 dan dia yang menjadi duta besarnya kita di tahun ini untuk WeTV. Jadi salah satu dari 4. Jadi memang nggak main-main yang kita pakai itu 4 duta ini sangat terkenal. Salah satunya lagi yang perempuan namanya Dilraba Dilmurad. Dia juga sangat cantik ya. Dia fiturnya nggak terlalu Tiongkok gitu. Fiturnya agak sangat menarik, cantik banget, dan dia itu sangat populer. Kemarin Mbak Nila sempat ini juga ya, ada beritanya kalau pemain bola ada yang dari Itali ngefans banget sama Dilraba. Di saat dia gol dia bawa posternya Dilraba keliling court sepak bola dan dia cium-cium gitu posternya, saking ngefansnya sama si Dilraba ini. Nah, dia juga salah satu duta kita, satu dari 4 duta kita. Nah, kenapa mereka yang dipilih untuk menjadi duta? Bukan hanya popularitas mereka dan juga mereka ini namanya cukup harum, image-nya mereka cukup bagus, dan juga mereka itu banyak sekali series yang bikin mereka terkenal dan besar itu justru melalui WeTV yang ada di Tiongkok yang namanya Tencent Video. Jadi project-project mereka yang bikin mereka sukses, yang bikin mereka terkenal itu justru dari series-series kami. Harapannya di Indonesia juga kita bisa melakukan yang sama. Jadi melalui seri-series yang ada di WeTV, sekarang kan kita udah mulai nih sejak 2020 akhir, kita mulai bikin series original WeTV di Indonesia. Dan harapannya artis-artis yang tayang di WeTV original kami yang dari Indonesia, satu hari juga bisa kita bawa ke ranah internasional. Seperti itu. Oke, thank you Mbak
penjelasannya sangat lengkap. Mbak, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, aku boleh minta diputar nggak posisi kameranya di landscape? Oke. Oke, bentar ya. Nah, begitu. Bentar. Kalau dipegang aja nggak apa-apa nggak Manila? Atau harus ditaruh? Bentar. Standingnya nggak mau diem kalau ditidurin. Coba saya coba lagi deh. Mendingan nggak nih? Diganjel ya, Mbak? Kalau dia nggak mau diem. Susah banget nih. Oke. Mendingan ya? Sip. Bentar. Oke. Oke, sip. Oke, mungkin satu lagi Mbak, pertanyaan yang mungkin Mbak Resi bisa jelaskan tentang WeTV original terbaru yang lagi tayang di Agustus ini dan juga lagi heboh banget di penonton. Ini aku juga barusan lagi play. Jadi ada mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini ada tiga series yang bisa saya sampaikan. Mungkin 4 ya, kok jadi banyak. Jadi yang pertama yang lagi tayang Nikita Willy, Satu Amin Dua Iman, cerita mengenai cinta segitiga, dan ini adalah series ini ya medis pertama di Indonesia, karena mungkin kalau kita lihat yang dari Hollywood ataupun dari Korea banyak banget series tentang kedokteran yang banyak penggemarnya. Kenapa kita nggak angkat series bertema medis gitu di Indonesia? Dan akhirnya kita sampai bangun setnya untuk rumah sakit, karena sekarang di saat pandemi yang tentunya rumah sakit harus diprioritaskan untuk yang membutuhkan. Jadi akhirnya kita bangun satu set rumah sakit. Nah, setelah itu yang kedua adalah Antares yang sedang tayang, yang barusan Mbak Nila sampaikan. Semoga teman-teman media juga sudah menerima press release-nya. Nah, untuk yang Antares ini fanbase-nya luar biasa. Mungkin dimulai dengan para cast-nya, Angga Yunanda yang followers-nya banyak banget, militan banget ya yang ngikutin Angga Yunanda. Ada juga Baby Sabina dan banyak cast yang lain. Dan yang sangat kita senang adalah sutradaranya Rizal Mantovani. Tentunya kita semua tahu Mas Rizal itu memiliki telah membuat beberapa karya yang sangat luar biasa. Ini sebenarnya proyek kedua kita dengan Rizal Mantovani. Sebelumnya kita pernah bikin horor yang judulnya Malapetaka, ada juga di WeTV, bisa ditonton. Nah, Antares ini diangkat dari satu cerita yang sudah dibaca oleh penonton itu sekitar 30-an juta
membaca gitu. Nah, di saat kita announce kalau ini akan kita buat menjadi series, hari ini sudah pembacanya sudah bertambah lebih dari 50%, yang mana sekarang udah pembaca udah 50-an juta. Angka yang sangat luar biasa untuk masyarakat Indonesia, terutama ceritanya adalah mengenai anak-anak sekolah. Nah, jadi sangat seru untuk ditonton. Baru mulai tayang 2 minggu ini. Harapannya masyarakat Indonesia akan sangat suka dengan ceritanya. Dan 2 lagi yang saya mau sampaikan ke teman-teman media, kita bakal ada 2 series yang akan datang. Ini dua-duanya menurut saya sangat luar biasa, karena kalau yang pertama itu kita pertama kali untuk WeTV membuat series yang bertema thriller, murder, misteri gitu. Jadi sangat bikin tegang, tentang pembunuhan, tentang kepolisian, tentang kasus, judulnya Sianida. Nah, Sianida ini nanti menceritakan kasus pembunuhan yang menggunakan sianida, dan ini sebenarnya latar belakangnya cerita cinta gitu, di mana ada kekasih dan akhirnya si polisi mencoba untuk memecahkan kasus ini. Saya nggak mau cerita terlalu banyak karena belum tayang, tapi trailernya udah ada. Semoga teman-teman media juga bakal suka sama series itu. Dan satu lagi sebenarnya yang sangat amat ditunggu-tunggu, karena WeTV ini memang kita sangat terkenal di antara kalangan anak muda, anak sekolah. Nah, kita bikin series yang judulnya Little Mom. Little Mom ini mengangkat cerita mengenai anak di bawah umur, mungkin ya di bawah 21 tahun, tetapi dia keburu hamil gitu. Nah, yang kita tahu adalah di Indonesia banyak sekali angka yang cukup besar untuk anak-anak muda yang hamil di luar nikah begitu. Nah, jadi harapan kita melalui series ini kita bisa menyampaikan beberapa message di mana resikonya apa sih kalau misalnya hamil di luar nikah, apa yang bakal terjadi, mengalaminya seperti apa, dan cast-nya pun sangat luar biasa, Natasha Wilona, Al Ghazali, Tukur Rasya, dan juga sutradaranya adalah Guntur. Mas Guntur ini sangat juga reputable di pasar, dia telah mencetak beberapa blockbuster film di Indonesia. Jadi harapannya dengan sutradara yang luar biasa, yang ada di WeTV original, dan para pemainnya juga sangat luar biasa, harapannya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Oke. Cukup lengkap ya penjelasan dari Mbak Resi. Mungkin selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab kali ya, Mbak? Boleh. Oke, kita bisa persilakan teman-teman media, silakan Ngomong, Mbak. Oke, boleh langsung Mbak Dwi dari Mix, silakan. Halo Mbak Leslie. Hai Mbak Aku Dwi. dari Mix. Ini ada beberapa pertanyaan sih Mbak. Yang pertama kan platform video streaming atau OTT ini sendiri kan lagi marak ya Mbak ya, terutama pandemi orang jadi penonton, termasuk saya langganannya banyak, ada WeTV tapi lagi habis, ada iQIYI, ada Viu, ada Netflix dan sebagainya gitu. Nah, ada nggak sih Mbak data kalau di Indonesia sendiri tingkat konsumsi video streaming atau OTT ini sendiri seperti apa sih Mbak pertumbuhannya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan persaingannya ketat ya Mbak. Semua brand masif nih Mbak. Gak cuma WeTV sih, tetangga sebelah juga melakukan strategi yang masif banget untuk garap pasar yang memang potensinya tinggi banget sekarang gitu. Strateginya apa nih Mbak? Selain menghadirkan konten-konten lokal, aku nggak tahu ya. Yang aku lihat di WeTV ini kan selain konten drama Korea, drama Cina, drama Jepang kalau nggak salah ada juga, tapi sedikit ya, nggak banyak. Itu konten lokal sendiri berapa persen sih Mbak? Kan ini untuk kontribusi dunia kreatif di Indonesia sih Mbak. Industri kreatif kan sekarang juga suffer ya Mbak dengan adanya ini. WeTV apakah juga ikut mendukung ya tadi konten-konten lokal? Saya nggak tahu berapa persen, kalau tadi kan sebutin baru ada Antares, ada Satu Amin Dua Iman, kemudian Sianida dan Little Mom. Nggak tahu ada nggak target setahun gitu sendiri WeTV menghadirkan konten lokalnya berapa persen gitu. Kemudian yang ketiga target, nggak tahu jumlah penggunanya sekarang WeTV setelah akhir 2019 ada di Indonesia berapa ya Mbak ya? Cuman targetnya sampai akhir tahun ini berapa jumlah penggunanya? Itu aja sih Mbak dulu, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mbak Dwi dari Mix.
Oke, saya coba menjawab satu persatu. Jadi memang, Tencent itu kan kita sangat, besar di teknologi, sangat besar dari internet. Jadi kalau kita lihat di, dunia, dimulai Tencent dimulai dengan, social media network dulu gitu, messaging app. Yang sangat besar adalah, WeChat, yang dibikin oleh, Tencent. WeChat itu menjadi super app kita sebutnya, karena aplikasinya nggak cuman bisa menggunakan untuk, chatting, tetapi bisa untuk beli barang, bisa buat bayar, berbayar, bahkan sekarang, untuk masuk ke public places di Tiongkok membutuhkan aplikasi WeChat karena dia memiliki data, untuk di-update, kita scan QR-nya kalau misalnya kita udah divaksin atau misalnya kita sudah dites PCR swab dan kita negatif, jadi kita diperbolehkan untuk masuk ke gedung. Jadi itu memang dari sejarahnya, Tencent, dari messaging app masuk ke gaming. Mungkin yang teman-teman di Indonesia yang sangat terkenal, tahu banget adalah PUBG. Dan juga masuk ke musik gitu, aplikasi yang musik yang cukup terkenal yang dimiliki oleh Tencent dan dibikin oleh Tencent adalah Joox. Nah, sekarang di saat kita mulai masuk ke, pasar, video streaming, memang WeTV ini tergolong, merek dagang yang baru, terutama masuk ke Asia itu baru, masuk ke Indonesia juga baru ya, umurnya 1,5 tahun sekarang di Indonesia. Nah, untuk pasar yang ada sekarang di Indonesia dengan semua kompetitor yang ada, mungkin yang kita bisa lihat adalah di tahun 2020, pada akhirnya, salah satu platform, streaming, eee, oleh Tencent diakuisisi beberapa asetnya saja, kita akuisisi, karena di saat itu memang, butuh, ada 2 sebenarnya platform streaming yang, butuh bantuan gitu. Dan akhirnya, salah satu yang lainnya lagi, eee, make a decision untuk akhirnya, ditutup ya, bulan April 2020. Jadi kalau dibilang, struggling nggak, platform streaming, struggling karena waktu itu lagi April tutup pun, di saat pandemi yang mana mungkin kita lihatnya user lagi naik-naiknya, growth-nya lagi tinggi dan, kalau di saat pandemi kan kita semua tahu ya, internet, penggunaan data itu semua naik. Jadi kalau kita bisa lihat dari data yang, ada oleh, dari semua telco-telco yang ada di Indonesia, telekomunikasi penggunaan naik, WiFi yang ada di rumah masing-masing juga penggunaannya naik. Jadi memang sebenarnya overall naik, tapi kenapa sampai pada akhirnya bisa terjadi gitu untuk, beberapa platform yang struggling gitu. Karena, kalau kita lihat di Indonesia, kita mulai dari TV lokal ya. TV lokal sampai hari ini kalau saya nggak salah ada 15 stasiun, nasional, yang ada di Indonesia. Jadi, yang masyarakat bisa lihat adalah, konten yang ditawarkan melalui 15, stasiun ini yang mana bisa ditonton secara gratis, dan survival-nya melalui iklan. Nah, konten itu nggak murah untuk dibikin, kalau enggak sekarang mungkin stasiun TV bisa jauh lebih banyak gitu. Jadi pada akhirnya lari ke, di saat tahun, 2000 tahun 2000-an lah gitu, mulai yang, namanya pay TV kan, yang mana harus berlangganan untuk bisa nonton. Di saat itu kita bisa lihat kualitas yang lebih baik, ketontonannya. Karena apa? Karena penontonnya harus berbayar, ada iklan juga, tetapi di luar dari iklan juga tetap harus, berbayar berlangganan, subscription bulanan gitu, untuk bisa, enjoy tontonan-tontonan berkualitas tersebut. Nah, sekarang yang kita tawarkan adalah melalui OTT platform, melalui digital, banyak sekali, platform-platform yang tadi mungkin Mbak Dwi sempat sampaikan juga, itu, membutuhkan, berlangganan. Tetapi yang WeTV tawarkan adalah kita bisa memberikan opsi karena kita mengerti, paham banget dengan pasar setiap negara yang kita datangi. Adalah kalau di Indonesia, kita sangat terbiasa dengan nonton, TV yang tanpa berbayar gitu. Kita nontonnya TV lokal, kita nonton sinetron, itu, nikmati dengan gratis dan, menonton iklan. Nah, itu adalah salah satu model baru yang kita tawarkan, melalui WeTV ini, di mana kalau misalnya kita pengen nonton tontonan berkualitas dan
gratis, yang nontonnya melalui WeTV gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita menginvestasikan nilai yang sangat besar untuk memberikan tontonan kualitasnya yang menurut kami bisa ditawarkan lebih baik gitu. Karena tim yang kita bangun untuk memproduksi WeTV original adalah cast dan kru yang terbiasa dengan film layar lebar. Nah, sekarang film layar lebar yang tadinya harus membeli tiket untuk nonton 1,5 jam, 2 jam, sekarang kita bawa ke format series yang mana bisa ditonton secara gratis dan bukan hanya limited dengan 1,5 jam atau 2 jam, tetapi berbentuk series yang bersambung dan akhirnya panjang. Harapannya masyarakat Indonesia jadi betah di rumah untuk sambil nonton series kami. Nah, itu adalah model yang kita coba untuk kita bangun karena sudah terbukti dengan active users 900-an juta di Tiongkok itu bisa sukses dengan model seperti itu. Jadi itu yang sedang kita replikasi untuk bisa di Indonesia. Harapannya dengan konten-konten yang ada, tadi pertanyaan selanjutnya yang bisa saya jawab, bukan hanya konten-konten Tiongkok, Korea, tapi sekarang kita udah mulai juga masuk banyak sekali konten-konten Korea, Jepang, series drama Jepang ini kita memang baru mulainya, tetapi begitu mulai kita udah lihat kalau performance-nya pun bagus dan banyak sekali eksklusif ya, judul-judul yang tidak ada di tempat lain yang hanya ditawarkan melalui WeTV. Nah, di luar itu sekarang kita juga sudah merambat untuk memperlebar konten yang kita tawarkan. Kita sekarang lagi masuk juga animasi yang cukup banyak. Animasi kita bukan hanya animasi Jepang yang sangat populer, ada beberapa judul mungkin yang sangat terkenal di dunia bahkan. Kita juga sekarang menawarkan animasi dari Tiongkok. Nah, animasi dari Tiongkok juga ternyata sangat luar biasa peminatnya. Ada judulnya Soulland, animasi kami yang dari Tiongkok yang bahkan penontonnya melebihi beberapa animasi Jepang yang ada di platform kita. Nah, itu luar biasanya platform digital ini karena kita tidak dibatasi oleh slot waktu jadwal seperti TV yang analog. Sorry. Jadi kalau TV lokal yang mana itu adalah analog itu kita harus ngikutin grid jam gitu, jam tayang. Kalau misalnya tayang episode 7 di jam 7, berarti kita harus nonton di jam 7. Kalau misalnya kita nonton jam 9 sudah terlambat gitu, sudah kelewat. Nah, itulah luar biasanya digital. Kita tidak hanya bisa menonton kapan saja dan di mana saja, bahkan kita bisa menayangkan beberapa konten di waktu yang bersamaan. Jadi kita misalnya bisa menayangkan series baru Jepang di jam 6. Di waktu yang bersamaan kita bisa launching series Indonesia, series Tiongkok, series Korea, dan bahkan sekarang kita juga udah masuk ke e-sports. Karena kita sangat kuat di Tencent Games, kita sekarang mulai menayangkan live games yang mana masyarakat Indonesia juga ternyata menjadi champion di beberapa e-sports dunia, kelas dunia. Nah, itu juga sedang kita mulai tayangkan di WeTV. Kita juga punya banyak variety show, reality show, sempat kita bikin acara masak dengan Nagita mengundang banyak sekali teman-temannya, tamu-tamu untuk bisa ikut di program ini. Nah, kalau saya bisa tambahkan mengenai comparison mungkin beberapa data ya. Memang kalau sekarang kalau dibilangin kita mau compare apple to apple lah, kita mau compare beberapa platform digital yang sudah ada sekarang di masyarakat, sayangnya data tersebut hanya bisa dilakukan melalui survei karena belum ada platform yang mau mengekspos angka secara terlalu eksplisit. Jadi yang bisa saya sharing hari ini semoga membantu kepada teman-teman media adalah kalau misalnya kita lagi ngomongin tentang konten lokal Indonesia dari WeTV, tentunya strategi kita mau mengembangkan lebih banyak lagi konten lokal. Tetapi di quarter 2
kuartal kedua tahun ini 2021 untuk menunjukkan seberapa seriusnya WeTV ada di Indonesia. Kita sudah menayangkan konten lokal hampir 6.000 menit gitu. Yang ada di platform kami. Itu konten lokal dengan kualitas yang sangat baik. Jadi kalau kita lagi menghitung 6.000 menit ini dijadikan film, itu sangat luar biasa ya untuk di dalam waktu 3 bulan begitu. Mungkin itu juga nanti bisa di-sharing oleh Mbak Nila angka persisnya, data persisnya karena ada di press release kita yang terbaru ya. Semoga menjawab. Penggunanya berapa Mbak Leslie sekarang? Nah, itu angka yang angka kita yang saya bisa sharing adalah angka yang dari seluruh Asia. Nanti kita masukin ke press release aja kali ya angkanya, karena saya juga takutnya nanti salah quoting lagi. Nggak hafal angkanya. Nanti kita masukin ke release ya. Oke. Satu lagi Mbak Leslie, kan tadi katanya tayangannya gratis ya di WeTV ya. Aku kebetulan lagi nonton You Are My Glory yang lagi yang sama Dilraba itu. Itu kan cuman sampai 11 episode doang gratis Mbak. Sisanya kan untuk VIP harus berlangganan. Apakah semua seri seperti itu ya Mbak ya di WeTV ya Mbak? Jadi cuman hanya beberapa episode aja, sisanya nanti si pengguna user harus tayang ya? Mungkin saya jelaskan sedikit model kita yang sebenarnya semua tayangan kita itu gratis, semua episode bahkan. Jadi cara kita menayangkan itu seperti ini. Jadi jadwalnya itu ngikutin jadwal gratis. Jadi misalnya kita lagi, mungkin tadi Mbak Dwi, terima kasih sebelumnya nonton You Are My Glory. Saya juga lagi ngikutin, bagus banget menurut saya suka banget sama series ini karena ceweknya. Ini kok jadi cerita sinopsis. Si perempuan ini Dilraba kan ceritanya dia suka sama si cowoknya dari kecil, tetapi di saat udah menjadi dewasa malah mulai berbalik gitu ya. Di saat dia sukses, malah cowoknya yang kurang pede gitu untuk kejar ceweknya. Nah, You Are My Glory ini tayang setiap Senin sampai Rabu, satu hari itu 2 episode. Jadi 2 episode gratis hari Senin, hari Selasa nambah 2 episode, hari Rabunya nambah 2 episode lagi. Jadi di minggu pertama semua yang gratis bisa nonton 6 episode. Minggu depannya yang mana adalah 3 hari terakhir, hari Senin nambah 2 episode lagi, episode 7 dan 8. Hari Selasa adalah 9 dan 10. Hari Rabu semalam adalah episode 11 dan 12. Itu yang gratisnya. Minggu depan sama, akan terus bertambah. 2 episode yang gratis setiap jam tayangnya. Nah, yang kita bikin beda untuk pelanggan VIP adalah mereka tetap bisa nonton seperti yang gratis, tapi ada tambahan episode bisa nonton lebih awal. Jadi misalnya nih kalau penasaran, yang semalam nih terjadi kan di akhir episode si cowoknya mulai nyadar ya kalau dia kayaknya suka gitu sama si perempuannya. Nah itu adalah di episode yang VIP. Tetapi kalau penonton yang gratis, dia tuh masih nonton di episode di mana si perempuannya mulai lagi suka-sukanya, lagi deket-deketnya nih sama si cowoknya. Nah kalau misalnya si penonton penasaran dan pengen tahu apa ya yang terjadi setelah ini, terus dia lihat gitu, gemes gitu. Ya VIP bisa nonton nih 6 episode lebih dari saya gitu. Jadi kalau misalnya sabar menunggu, sebenarnya ngikutin aja jadwal yang gratis. Karena memang sebenarnya jadwal yang utama adalah jadwal yang gratis. Tetapi di atas dari itu, para pelanggan VIP bisa nonton lebih awal 6 episode. Sama terjadinya dengan Antares ataupun series 1 Amin 2 Iman yang lagi tayang sekarang, ataupun sinetron kami yang judulnya 9 bulan. Jadi memang banyak sekali kelebihan yang didapatkan oleh pelanggan VIP. Misalnya kita juga bikin beberapa meeting dengan para cast, bisa ngobrol langsung seperti ini melalui virtual, itu hanya dibuka untuk pelanggan VIP. Jadi memang kita kasih banyak tambahan fitur, banyak tambahan premier date untuk beberapa tayangan juga melalui hanya pelanggan VIP. Semoga menjawab ya, Mbak Dwi. Oke, terima kasih Mbak Leslie. Ada pertanyaan dari Mbak Eva ya? Iya. Mbak Eva. Jadi sebenarnya kalau yang di konsep VIP-nya WeTV itu tim sabar menanti dan tim tidak sabar menanti ya Mbak? Betul.
Betul sekali. Oke, sebelum ke Mbak Eva, mungkin saya ke Antara dulu. Tadi sudah request duluan untuk bertanya, jadi setelahnya baru dilanjut Mbak Leslie bisa menjawab pertanyaan Mbak Eva. Oke, silakan Mbak Anindita. Mbak Leslie, aku dia Mbak dari Antara. Salam kenal ya Mbak, baru ketemu kayaknya. Aku ada beberapa pertanyaan Mbak. Yang pertama, kira-kira konten dari negara mana sih Mbak yang paling diminati di WeTV gitu? Kayak misalnya, menurut Mbak konten dari Cina tuh sekarang udah lebih digemarkan daripada Korea atau Jepang gitu. Terus yang kedua soal WeTV original, animo dari pengguna seperti apa sih Mbak? Maksudnya juga diminati banget atau gimana gitu. Terus yang terakhir itu ada tantangan nggak sih Mbak ketika memproduksi konten lokal gitu berkaca dari beberapa waktu belakangan ini? Itu aja sih Mbak, makasih. Sorry, boleh, saya takut salah. Jadi yang pertama adalah pertanyaannya mengenai yang paling digemari di WeTV ya? Konten yang mana? Betul ya? Dari negara mana gitu Mbak, terus apa kayak konten dari Cina tuh kira-kira animonya, peminatnya tuh sama-sama gede kayak drama Korea gitu apa gimana? Terus yang kedua soal WeTV original juga seperti apa peminatnya Mbak? Sama yang ketiga, ada tantangan nggak Mbak dalam memproduksi konten lokal jika berkaca dari beberapa waktu lalu? Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak, salam kenal juga. Semoga bukan pertemuan kita yang pertama dan terakhir. Oke, saya coba jawab satu persatu ya. Memang kalau kita lihat dari popularitas konten Asia, kan itu sekarang WeTV memang kita memposisikan diri kami, WeTV adalah hiburan Asia yang terbaik. Jadi kita menawarkan konten bukan hanya dari Tiongkok, Korea, Jepang, tapi juga dari Malaysia. Malaysia sangat juga banyak sekali konten-konten yang menarik yang kita tayangkan. Kemarin ada yang judulnya Bidadari Salju, yang mana sempat masuk beberapa kali top 10 ranking penonton terbanyak di kita. Juga kita menayangkan series Thailand. Kita menayangkan original kami yang judulnya Bad Genius The Series tahun lalu. Itu yang dibuat tadinya dari film menjadi series, dan kami sangat bahagia karena banyak sekali review di Indonesia yang menyatakan kalau series kami lebih bagus dari filmnya gitu. Kita senang banget bacanya, dan ternyata penontonnya juga luar biasa banyak. Nah, kalau kita lagi bilang, mungkin tadi kita lagi membicarakan konten Korea dengan Tiongkok. Budaya dari Tiongkok itu pemerintah sangat pemerintah Tiongkok sangat peduli mengenai censorship, sangat peduli mengenai apa yang diajarin kepada masyarakatnya. Jadi mungkin kalau boleh saya kasih contoh, ada peraturan di Tiongkok yang mana murid menggunakan seragam tidak boleh dibuat ada scene di mana mereka pacaran. Itu tidak diperbolehkan oleh pemerintah Tiongkok. Nah, jadi kalau boleh saya bilang, mungkin dari segi censorship ataupun peraturan yang ada, Indonesia mungkin tergolong lebih mendekati peraturan yang ada di Indonesia, lebih mendekati ke Tiongkok gitu, dibandingkan dengan beberapa negara Asia lain yang mungkin udah jauh lebih terbuka di apa yang boleh ditayangkan di TV ataupun yang boleh ditayangkan. Jadi di saat kami mulai menayangkan konten-konten Tiongkok, series-series Tiongkok yang ada di Indonesia sekarang yang melalui di WeTV, yang kita bisa lihat adalah value-value yang diajarkan di dalam series-series tersebut itu lebih mendekat kepada masyarakat Indonesia. Jadi contohnya mereka sangat mengangkat junjung tinggi value keluarga, anak dengan orang tua, impian orang tua terhadap anak pengennya karirnya seperti apa sih, atau mungkin hubungan anak dengan orang tua di saat anak udah besar, sudah memiliki pasangan, atau anak itu memiliki karir yang sangat
luar biasa. Mereka masih harus memikirkan keadaan kondisi orang tuanya, bagaimana misalnya secara dana ataupun emotional support terhadap orang tuanya. Jadi konten-konten Tiongkok ini ada beberapa value yang memang harus ada di konten-konten tersebut. Nah, kalau mengenai penonton di Indonesia di WeTV, tentunya seri-seri karena kita memang terkenalnya dan mulainya dari konten-konten Tiongkok, itu menjadi salah satu yang paling banyak ditonton di WeTV. Dan kita lihat penonton juga lebih bisa menerima konten-konten Tiongkok. Dulu di beberapa masa yang lalu banyak sekali seri-seri Tiongkok yang tayang di TV ya. Ada Meteor Garden, ada Pendekar Raja Wali, ada itu apa yang Monkey King ya. Terus ada Judge Bao, ada beberapa lah seri-seri Mandarin yang cukup dekat dengan masyarakat Indonesia. Ada juga dulu Kabut Cinta kalau nggak salah judulnya. Jadi emang ada beberapa dari dulu memang konten Mandarin itu sangat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kalau kita lagi bilang tentang original WeTV di Indonesia, kalau kita lihat dari mungkin saya tidak mau terlalu saya tidak mau dikutip mengenai kualitas, karena kalau kualitas itu subjektif ya, maksudnya mungkin setiap penonton punya selera yang berbeda. Tapi kita lagi bicarakan mengenai berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah mungkin sinetron di-compare dengan sebuah film bioskop gitu. Script reading-nya kalau mungkin sinetron biasanya mungkin tidak ada waktu untuk script reading, preparation, persiapan untuk setiap episode yang mau di-syuting itu waktunya sangat pendek. Nah, sedangkan kalau film itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, itu yang kita lakukan dengan WeTV, di mana sinetron yang kita tayangkan, kemarin kita menayangkan WeTV sinetron 9 bulan, itu pun setelah kita selesai syuting, kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan untuk kita post editing gitu. Jadi begitu biasanya kalau misalnya mungkin yang sekarang tayang di beberapa stasiun nasional itu dari syuting sampai ke tayang waktunya sekitar 48 jam itu paling lama gitu. Nah, di mana kalau dari kita sekarang kita membutuhkan sekitar 1 bulan karena kita harus grading warnanya, dari post editing kita harus mastiin kalau semua materi yang ada kita cutting dan kita bikin se-condense mungkin. Dan itu yang kita lagi coba untuk WeTV original kami. Karena memang kita tidak dikejar oleh jam tayang yang pakem, karena secara digital bisa kita tayangkan di waktu yang kita pengen gitu. Dan oleh karena itu kita bisa mendeliver kualitas yang jauh lebih baik. Harapan kami adalah bisa diterima dengan baik oleh masyarakat karena waktu yang kita berikan, waktu dan tenaga yang kita berikan, dan juga biaya yang kita keluarkan itu jauh kita lebih serius gitu untuk membuat konten-konten ini. Kalau pertanyaan terakhir mengenai tantangannya, produksi tantangannya luar biasa besar, apalagi di masa pandemi seperti ini. Karena kita harus mikirin keselamatan para cast dan kru. Yang sudah pasti kita tidak bisa sulit sekali untuk dihindari terpaparnya dengan COVID-19, bukan di lokasi saja ya, tapi justru dari luar gitu. Sorry. Jadi misalnya ada yang pulang ke rumah, atau misalnya ada acara kumpul-kumpul, atau misalnya di luar set lagi break atau lagi libur, ketemu dengan orang yang positif, akhirnya terpapar. Nah, itu yang challenge yang sangat luar biasa. Justru tapi ada baiknya juga, karena dulu mungkin kalau para sineas sangat bermimpi-mimpi untuk bikin syuting di luar negeri, untuk bisa konten itu dianggapnya value-nya naik kalau misalnya syutingnya di luar negeri. Sekarang justru kita terpaksa untuk nggak bisa keluar negeri. Nah, di saat inilah kita bisa
syuting di dalam negeri di mana kita justru harus menunjukkan keindahannya Indonesia. Indonesia ada banyak sekali pulau, ada banyak sekali tempat yang harusnya bisa kita tunjukin gitu. Nggak selalu harus di luar negeri baru value-nya naik. Nah, kita justru bisa banyak sekali area-area di Indonesia yang belum tereksplorasi untuk dibawa ke layar TV, dan sekarang sedang kita lakukan melalui WeTV Original kami, di mana kita mulai syuting semuanya 100% di Indonesia, dan di saat kita bisa tayangkan di luar negeri, harapannya nanti satu hari di saat kondisi sudah membaik, para wisata Indonesia juga bisa maju gitu, karena sekarang kita benar-benar kita lagi terakhir yang kita sempat planning untuk syuting judulnya Kaget Nikah, itu akan dilakukan di salah satu area di Indonesia yang sangat indah. Nanti bisa ditonton juga. Setiap view sinematiknya itu kalau misalnya kita nggak tahu itu lokasinya di mana, nggak bakal ada yang nebak itu sebenarnya di Indonesia. Segitu indahnya gitu, pantainya bersih sekali, semua view-nya, scene-scene dengan ombak laut dan lain-lain, sangat indah dari Indonesia. Jadi walaupun ada tantangannya, tapi kita bisa lihat kalau semoga bisa membawa Indonesia ke level berikutnya gitu dengan konten-konten WeTV Original yang ada. Semoga menjawab, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih. Oke, cukup ya Mbak Dea. Terima kasih pertanyaannya. Saya bacakan pertanyaan dari Sua, Mbak. Tadi pertanyaannya, alasan pemilihan 4 brand ambassador WeTV tersebut apa, dan kemudian kontrak mereka untuk berapa lama? Silakan Mbak Leslie. Kontrak di press release ada nggak ya? Belum. Belum ada. Belum ada. Nanti kita tambahkan deh ya, saya cek dulu karena saya juga yang nggak kontrak bukan saya, jadi saya juga nggak hafal berapa lama. Tapi yang sudah pasti bukan waktu yang pendek. Kalau saya tidak salah waktunya cukup panjang lah, paling sedikit harapannya di saat COVID sudah buka paling nggak bisa kita bawa 1, 2, 3 atau 4 dari brand duta WeTV ini ke Indonesia untuk bisa berjumpa dengan fansnya. Nah, yang bagaimana pemilihannya, kita berdasarkan data. Jadi yang kita lakukan adalah kita melakukan survei dari para potensi duta besar yang ada untuk WeTV ini. Dengan konten-konten yang kita tayangkan di waktu-waktu terakhir, 1 tahun atau 2 tahun terakhir, apa sih seri-seri yang tayang, dan dan para pemeran ini, kita do a lot of background check ya, kita cek mengenai kehidupan mereka, dan sangat hati-hati kita untuk membawa pesona para pemain ini untuk bisa menjadi dutanya kami. Nah, kalau kita bilang duta WeTV, yang sangat penting buat WeTV adalah mereka memiliki fanbase yang cukup luar biasa. Nah, tadi Mbak Eva juga mungkin mengetahui tahun lalu di saat Xiao Chan ulang tahun, para fansnya bahkan membeli iklan menggunakan uang sendiri untuk di kereta api Indonesia. Jadi mereka memasang iklan announcing kalau biasnya mereka si Xiao Chan ini ulang tahun gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang mengharukan buat saya karena ini adalah cast luar negeri gitu ya. Biasanya kan Korea gitu, yang di Korea bahkan gitu, atau di luar negeri yang mereka di train station mereka mengucapkan selamat gitu. Dan ini adalah untuk Xiao Chan. Jadi kita bisa lihat memang Xiao Chan pun di Indonesia fanbase-nya luar biasa besar. Nah, juga lagunya Xiao Chan tahun lalu 2020 Made to Love yang sempat juga kita tayangkan di WeTV, itu lagu yang di stream top 10 terbanyak di dunia, mengalahkan banyak sekali penyanyi-penyanyi mungkin yang para teman-teman media dan saya sendiri juga mendengar, ternyata lagunya Xiao Chan di stream top 10 terbanyak gitu di dunia. Jadi memang banyak sekali data-data yang kita gunakan
untuk akhirnya memilih 4 duta besar ini. Sama harapannya buat saya juga supaya harapannya nanti bisa kita ajak ke Indonesia sebelum masa berakhirnya kontrak kami dengan para duta, dan harapannya di saat itu sudah dibuka gitu ya untuk bisa traveling. Sekian, semoga menjawab. Masih. Oh, sorry, aku tadi ngomong masih di mute ternyata. Mute. Oke, lanjut. Saya tadi lihat raise hand dari Hani. Hani Antv ya? Kan silakan Iya. Hani. Halo, siang Mbak Leslie. Ya. Aku mau nanya, di WeTV itu kan kebanyakan seriesnya tuh latar belakangnya sekolah ya, menceritakan percintaan sekolah gitu kan, kayak dari Kisah Untuk Gary, terus I Love You Silly. Terus yang sekarang lagi tayang kan Antares itu kan ceritanya juga tentang sekolah kan. Apa nggak takut penontonnya tuh jadi bosan karena terus-terusan menceritakan latar belakang sekolah? Terus apa sih yang spesial dari setiap series yang menceritakan latar belakang sekolah selain percintaannya ya? Makasih Mbak Leslie. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Mbak. Sebenarnya yang ditayangkan oleh WeTV bukan hanya yang sekolah, mungkin salah satunya adalah sinetron Butir-Butir Pasir di Laut yang akhirnya juga tayang di Antv. Ini adalah kerjasama yang sangat baik antara Antv dengan WeTV juga untuk menayangkan sinetron Butir-Butir Pasir di Laut, yang mana ceritanya juga tentang lebih ke dewasa. Kita juga menayangkan Imperfect the Series awal tahun ini, di mana itu juga menceritakan geng kosan yang tadinya diangkat dari film Imperfect yang pernah menjadi nomor 2 film penjualan tiket terbesar di 2019 ya, di saat kita kita tayangkan menjadi seriesnya mendapatkan jumlah penonton yang cukup baik, yang para fans Imperfect yang tadinya merasa kurang nonton 1,5 jam sekarang dimanjakan dengan 12 episode, dan akan kita tayangkan season keduanya tahun ini. Dan sekarang kita juga sedang menayangkan Satu Amin Dua Iman yang juga lebih ke dewasa seriesnya. Mungkin kalau kita lihat dari sosial media, beberapa series yang tadi disebutkan, I Love You Silly, Kisah Untuk Gary, Antares, adalah seri-series anak muda, teenager yang heboh di sosial media. Karena memang kalau anak-anak SMP, anak SMA, anak-anak muda itu lebih heboh gitu ya kalau nonton di sosial media di compare dengan mungkin yang lebih dewasa kalau nonton nggak seheboh itu gitu untuk postingannya. Tetapi yang kita lihat sebenarnya menerima sangat baik, respon sangat baik, salah satunya My Lecture of My Husband, yang mana mendapatkan kalau nggak salah 5 juta likes ya dari postingan-postingannya Prilly dengan Reza Rahadian. Itu series kita yang kita tayangkan Desember lalu. Memang kita kisah percintaan anak sekolah itu sangat diterima dengan baik oleh para mungkin generation Z ya sekarang yang kita sebutnya. Nah, tetapi kita juga menayangkan banyak sekali bahkan genre-genre lain. Kita menayangkan yang proyek pertama kita dengan Mas Rizal Mantovani adalah horor, yang mana itu judulnya adalah Malapetaka. Itu juga series pendek mungkin ya, film pendek kita sebutnya. Dan kita juga menayangkan Titisan, itu juga tentang black magic, campur sedikit dengan horor, yang tayangnya juga yang memainkannya ada Wulan Guritno dan beberapa cast lain yang luar biasa. Dan sebentar lagi Cyanida, tungguin karena itu bukan anak sekolah, itu akan kita sedang dalam proses untuk melewati censorship untuk 17 tahun ke atas untuk yang Cyanida ini. Jadi akan banyak sekali seri-series yang akan datang. Kita sedang lagi remake juga 2 sinetron yang kita remake. Kenapa kita pilih 2 sinetron ini? Karena mereka memecahkan rekor di masanya.
di tahun 90-an dan di tahun 2000-an, mereka memecahkan rekor sinetron terpanjang. Yang mana kita sedang syuting, sebentar lagi begitu PPKM selesai, kita akan syuting Tersanjung The Series, dan yang sudah selesai syuting adalah Cinta Fitri The Series. Jadi Cinta Fitri dan Tersanjung adalah dua sinetron yang selalu disebut kalau masyarakat Indonesia ditanyain sinetron yang panjang yang berlanjut-lanjut, pasti yang disebut dua ini karena sangat legendaris gitu. Jadi sekarang kita bikin yang versi modern dengan cast yang kekinian, dan harapannya dengan remake ini para generasi Gen Z yang dulu nggak sempat nonton di masanya di saat ditayangkan di TV akan nonton versi kami di WeTV. Jadi memang sebenarnya banyak sekali series-series yang cerita yang sangat klasik, yang sangat indah, yang diikutin mungkin di tahun 90-an atau 2000-an itu yang sangat melekat kepada hati masyarakat Indonesia, sedang kita remake sekarang untuk ditayangkan di WeTV. Harapannya juga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Terima kasih pertanyaannya, Mbak. Mbak, kalau boleh tahu dari banyaknya seri-series lokal di WeTV nih yang ditayangin itu paling banyak itu segmentasi yang paling diminati itu dari apa sih Mbak? Selain yang sekolah-sekolah itu kan karena anak-anak kan lebih suka yang cinta-cintaan gitu kan kalau SMP, SMA. Terus selain itu tuh yang lebih banyak diminati itu tentang latar belakang yang kayak gimana sih ceritanya? Untuk series lokal ya Mbak? Series lokal. Terima kasih. Saat ini kalau kita bisa bilang di Indonesia, kita dari WeTV kita memproduksi hampir banyak sekali genre yang kita produksi gitu. Jadi dari thriller, dari horor, romance, komedi. Kalau Imperfect kan masuknya ke komedi, sitcom settingnya. Religi pun kita tayangkan. Jadi memang banyak sekali genre yang kita tayangkan. Terima kasih pertanyaannya. Kalau nanya mengenai mungkin yang paling diminati karena memang kita juga tergolong baru, yang pasti masyarakat Indonesia sangat senang dengan pemilihan cerita yang kita pilih, mau itu horor ataupun itu romance atau anak sekolah. Mereka sangat senang dengan pilihan yang kita bawa ke platform WeTV ini karena kita melalui seleksi yang sangat luar biasa panjang prosesnya. Jadi di saat konten tersebut akan tayang, itu kita melakukan banyak sekali research untuk mencari tahu dari segi cerita, sutradara, bahkan pemilihan cast itu sangat digarap dengan sangat serius gitu oleh WeTV. Jadi pemilihan tersebut memang melalui seleksi yang sangat panjang prosesnya sampai akhirnya bisa tayang. Kalau mengenai genre apa, masih romance yang paling diminati paling banyak oleh masyarakat saat ini. Semoga menjawab ya Mbak. Iya, Mbak. Terima kasih Mbak Leslie. Oke, terima kasih Hani, Mbak Leslie jawabannya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu beberapa menit. Mungkin kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi ya Mbak. Ini sudah ada yang terlanjur raise hand dari Manila, saya mau nambahin dari chat. Yes, Mbak. Semua pada rebutan Xiaochan. Ini saya sama Monica juga rebutan. Loh, Mbak harus mengalah dong. WeTV aja rebutan. WeTV mengalah dong. Kalau aku tuh yang Mbak. Yang ya. Iya. Aku nungguin Fangleng tetap ya. Fangleng udah pernah datang. Iya, tapi kan aku terlambat. Nanti season 2-nya ya. Season 2, amin. Out of Love, saya nggak bisa menjawab. Semoga tune in. Bahkan kita udah nggak boleh nyebut coming soon, kita sebutnya tune in ya. Oke. Oke, silakan Mbak Dika dari iNews, silakan di open mic-nya. Oke, Mbak Leslie, saya mau nanya. Untuk saat ini kan banyak nih seri-seri WeTV tuh menyajikannya untuk remaja gitu kan ya. Tapi tuh saya lihat kalau di sosial media mereka tuh kayak ngupload video potongan-potongan dari series tersebut gitu. Nah, bagaimana WeTV mengatasi ini gitu? Itu kan salah satu plagiarisme ya Mbak. Itu sih.
Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu ya mengenai bajakan. Karena kalau saya yang menyebut kayaknya kita semua sebenarnya para cast, para kru, produser, semua yang di industri ini sudah menginformasikan, memberikan edukasi mungkin ya mengenai bajakan ini, karena kalau boleh saya himbau para media yang hadir hari ini, terima kasih sebelumnya kalau mau akan mengangkat mengenai bajakan, karena sebenarnya kurang edukasi aja sih menurut saya saat ini, karena sempat beberapa kali kita mengetahui kalau misalnya nonton melalui Telegram itu para masyarakat tuh nggak tahu kalau nonton melalui Telegram itu ilegal, atau itu adalah plagiarism, atau itu adalah mencuri gitu. Kalau misalnya melalui Telegram, sosmed, website ilegal, aplikasi ilegal yang mana mereka mencuri, itu membunuh industri ini, di mana sekarang untuk industri ini bisa berkembang supaya dunia perfilman, hiburan Indonesia ini bisa berkembang dan bisa lebih baik lagi, dan supaya bisa lebih ngalahin para produksi dari luar negeri gitu. Bagaimana caranya kalau misalnya tidak ada investor yang serius gitu, di mana sekarang di saat ini WeTV adalah investor menurut saya yang saya sebagai masyarakat Indonesia melihat perusahaan asing yang menginvestasi angka yang sangat luar biasa besar, habis-habisan untuk mendukung industri hiburan Indonesia ini, sedangkan kita sendiri, masyarakat kita sendiri yang ngehancurin industri ini dengan cara membajak gitu. Sangat disayangkan gitu, karena industri ini perlu panjang ya nafasnya. Nah, supaya industrinya bisa hidup, para pemainnya juga bisa terus berkarya, para sutradara juga harus terus berkarya. Kita sudah melihat kan beberapa real life cases ya, di mana para sineas yang sempat sukses mencetak beberapa film blockbuster yang sangat luar biasa pun akhirnya struggling gitu mungkin secara keadaan, karena memang salah satu yang membunuh industri ini adalah plagiarism ataupun bajakan gitu. Jadi memang ada beberapa asosiasi, ada beberapa pergerakan yang lagi dilakukan untuk mendorong, menghimbau kepada pemerintah untuk melakukan beberapa hal untuk membantu industri ini supaya bisa membaik dan akhirnya berbuah manis, supaya bisa bahkan keluar dari Indonesia gitu. Jadi negara-negara lain pun bisa enjoy hiburan yang dibuat oleh Indonesia dengan kualitas yang sangat baik gitu. Terutama nanti kita lihat ada beberapa proyek yang lagi dibikin oleh WeTV yang belum apa-apa sudah menerima respon yang cukup baik ya dari luar negeri gitu, karena menurut mereka, ternyata produksi Indonesia niat ya gitu, bikinnya luar biasa juga gitu, karena memang kita pilih the best of the best gitu. Kalau kita ngomong tim sepak bola, ini dream team gitu untuk membangun satu series. Nah, sangat disayangkan kalau ditontonnya melalui bajakan, melalui sosial media, ataupun YouTube, atau melalui Telegram terutama, di mana bukan hanya knowledge-nya, informasinya tidak sampai kalau itu adalah ilegal, tetapi tidak ada rasa bersalah juga gitu membajak untuk para pembajaknya. Dan yang telah kita telusuri, ada coalition of anti-piracy, ada data yang diberikan oleh CAP asosiasi ini yang akhirnya sudah juga beberapa kali mengeluarkan press release untuk website bajakan yang akhirnya ditutup, juga menemukan kalau backing-an atau misalnya yang mendorong untuk bajakan itu biasanya karena iklan-iklan yang didorong, yang iklan-iklan yang diberikan oleh pembajak tersebut adalah yang berhubungan dengan perjudian atau pornografi. Karena pada akhirnya mereka goal mereka adalah untuk bisa mendapatkan pemasukan melalui pornografi ataupun melalui
situs judi gitu. Dan yang lebih parah lagi yang kita ketahui adalah melalui website-website tersebut, kalau misalnya mereka mendownload file subtitle misalnya. Jadi misalnya kita menonton konten dari luar negeri yang mana bahasanya bahasa asing, terus kita tidak memahami bahasanya, akhirnya kita mendownload file-file tersebut. Nah, banyak dari filenya itu ditempelin dengan malware atau misalnya virus atau misalnya ada tempelannya yang mana kita tidak ketahui adalah dia bisa membuka kamera kita. Jadi tanpa kita ketahui gitu. Jadi misalnya kita lagi membuka laptop di kamar, terus kita selesai mandi dan kita melakukan hal gitu misalnya di depan kamera, itu si para pembajak bisa membuka kamera dan merekam aktivitas kami gitu. Nah itu yang ditemukan oleh Coalition of Anti-Piracy ini, CAP. Dan di saat rilis itu keluar sangat sedih ya gitu. Kalau misalnya dengan informasi yang udah ada, udah diinformasikan kalau ini salah, ini adalah mencuri, ini adalah tindakan yang tidak baik gitu. Tetapi ternyata masih banyak sekali postingan-postingan di sosial media yang tadi sempat disampaikan. Terima kasih pertanyaannya, karena komen-komen yang di bawahnya pun di saat diberitahu kalau ini adalah tindakan yang tidak baik, ternyata tidak merasa bersalah gitu untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi menurut saya kurang edukasi aja sih sebenarnya. Harapannya adalah kalau kita bisa menginformasikan ke masyarakat, ini membunuh industri, ini juga salah, tindakan yang salah, mau di hadapan di mata peraturan negara ataupun agama juga bukan satu tindakan yang dibenarkan gitu. Jadi harapannya memang untuk sampai kapanpun, dulu tahun 2000-an sempat ada satu aplikasi yang diblokir namanya Napster, itu karena mencuri, itu menjadi kasus mendunia. Telegram sendiri pun sempat diblokir di Indonesia dengan alasan tersebut. Ternyata sekarang begitu dibuka, tetap ada tindakan-tindakan seperti ini. Harapan kita adalah bantuan untuk memprotek konten-konten yang sudah diproduksi dengan nilai yang sangat mahal, supaya juga memprotek industri ini gitu, supaya bisa berkembang dan para investor dari manapun gitu, investor luar negeri, investor lokal, tidak menyerah terhadap industri hiburan ini karena memang membutuhkan investasi yang sangat besar. Kalau enggak, pada akhirnya seperti nasib beberapa teman-teman yang kita lihat yang akhirnya harus gulung tikar gitu. Terima kasih pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Mungkin satu lagi Mbak. Ya, boleh. Animo series lokal kan bagus nih ya Mbak ya. Apakah Mbak Leslie ada niatan nggak untuk menjadikan salah satu artis Indonesia sebagai duta WeTV gitu? Kayak misalnya Angga Yunanda kan udah bintangin 2 series gitu Mbak misalnya. Makasih Mbak. Maksudnya, pertanyaannya adalah si Angga Yunanda atau cast manapun? Maksudnya cast manapun, misalnya kayak Angga Yunanda kan udah 2 kali gitu Mbak, berarti kan bisa menjadi duta misalnya gitu. Oke. Karena umur kita masih sangat baru untuk WeTV, dan kita mulai di 2019, kita mengangkat duta dunia itu di tahun 2021 akhir. Jadi kira-kira sekitar 2 tahun, hampir 2 tahun setelah aplikasi kita live. Nah, harapannya tentunya kita akan mulai mengangkat duta dari Indonesia dan duta dari negara lain pun, dari negara-negara lain, dan satu hari akan kita impian tersebut harapannya akan terwujud. Terima kasih pertanyaannya, itu juga memang impian kami. Oke, cukup ya Mbak Dika? Iya, cukup. Oke. Mbak Leslie, ada satu pertanyaan terakhir. Ini berkaitan dengan teaser yang baru dirilis kemarin. Mungkin apakah sudah bisa dijawab? Ini pertanyaannya tentang
series Cyanida ceritanya apakah ada kaitannya dengan kasus Jessica yang heboh beberapa tahun yang lalu? Ini dari Jawa Pos. Mungkin bisa dikasih sedikit bocoran-bocoran aja, Mbak. Terima kasih pertanyaannya. Itu juga pertanyaan mungkin banyak masyarakat ataupun pertanyaan yang sama yang saya tanyakan di saat karena produksi ini adalah produksi melalui Multivision Plus yang mana ini adalah proyeknya Param Punjabi yang mana akhirnya kita produksi untuk menjadi WeTV original. Menurut tim produksi ini adalah original story. Jadi memang tidak kalau misalnya mirip dengan kasus manapun ya, karena kan kasus cyanida bukan cuma satu di Indonesia. Ada beberapa kasus bahkan akhir-akhir ini baru ada kasus lagi cyanida yang mana berhubungan dengan sate. Bukan kopi gitu. Jadi emang ada beberapa kasus sebenarnya itu yang terkenal di Indonesia. Belum lagi ada kasus-kasus lainnya yang sempat ada. Jadi memang topik cyanida ini sih sebenarnya yang pengen kita angkat, berapa bahayanya, dampaknya seperti apa, dan again this is a criminal story ya. Jadi kalau misalnya ada kemiripan dengan karakter manapun, mungkin itu adalah satu coincidence gitu. Akan ada disclaimer-nya juga, it is coincidence, tapi ini adalah original story dari tim Multivision Plus. Oke, terima kasih Mbak jawabannya. Mungkin karena waktu kita cukup pendek siang ini ya. Mudah-mudahan penjelasan yang tadi disampaikan Mbak Leslie itu cukup membantu bagi teman-teman media yang dengan banyak banget tadi pertanyaan hari ini ya, kekepoan terhadap WeTV, kekepoan terhadap seri-seri baru, dan kekepoan terhadap Xiao-chan kapan datang ke Indonesia. Oke. Mungkin sekian saja Mbak Leslie dan teman-teman media wawancara kita siang hari ini. Untuk selanjutnya nanti beberapa rilis akan kita update dan kita akan share kembali ke teman-teman media. Akhir kata saya ucapkan makasih buat Mbak Leslie dan Mbak Monica yang sudah menyediakan waktu untuk memberikan penjelasan siang hari ini, dan juga buat teman-teman media yang sudah berkenan hadir. Saya tutup acara siang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Terima kasih.